Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Permatasari, peserta BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 2, Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan tugas untuk menjelaskan analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi saya sebagai pengelola persidangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan. Yang pertama adalah mengidentifikasi isu. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi saya sebagai pengelola persidangan, dapat digambarkan isu-isu strategis dan permasalahan yang mendesak serta harus diselesaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurang optimalnya koordinasi dengan unit lain yang terkait dalam penyiapan persiapan tempat rapat atau atribut rapat lainnya. Selanjutnya, kurang optimalnya penyusunan dan pengoreksian konsep risalah persidangan dan rapat. Yang terakhir, kurang optimalnya pengelolaan laporan hasil rapat. Selanjutnya, setelah didapatkan isu, maka dilakukan penilaian dengan metode APKL. Metode APKL ini merupakan suatu metode untuk menguji kekalayakan dari suatu isu. Adapun parameter dari APKL ini merupakan: A itu aktual, artinya isu yang sedang hangat dibicarakan. Kemudian P itu problematik, artinya isu itu mendesak dan kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Kemudian K itu kekhalayakan, merupakan isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian L itu layak, maksudnya isu tersebut adalah isu yang pantas atau masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Setelah dilakukan penilaian terhadap 3 isu tadi, maka didapatkan bahwa 3 isu tersebut memenuhi APKL. Kemudian, kita akan menggunakan metode USG. Pada U atau urgensi, kita akan menilai seberapa mendesak suatu isu harus dibahas atau dianalisis dan ditindaklanjuti. S atau seriousness, artinya seberapa serius isu tersebut harus dibahas yang dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan G itu growth, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Setelah dilakukan analisis dengan metode USG, didapatkan isu prioritas dari masalah tersebut, yaitu mengenai koordinasi dengan unit lain yang terkait dalam penyiapan persiapan tempat rapat atau atribut penunjang lainnya yang kurang optimal. Kemudian, setelah mendapatkan masalah prioritas tertinggi, maka dilakukan analisis masalah dengan menggunakan metode Fishbone. Dengan menggunakan metode ini, kita akan menentukan akar permasalahan dari isu tersebut, di mana terdapat penyebab, yaitu yang pertama dari segi manusia. Kurangnya komunikasi antara petugas bagian persiapan persidangan dengan petugas penyiapan tempat rapat atau atribut penunjang lainnya. Dan ada juga dari peralatan, seperti kurangnya ruangan rapat ataupun atribut penunjang lainnya. Kemudian, penyebab selanjutnya yaitu dari metode di mana perencanaan dan pengadaannya yang tidak sesuai dengan kebutuhan rapat. Yang terakhir, penyebab
lambatnya dari material, bisa karena lambatnya pemberitahuan kapan rapat akan dilaksanakan atau apa saja atribut penunjang yang dibutuhkan. Dari penjelasan tersebut, maka didapatkan akibat perencanaan rapat dan pengadaan sediaan tempat rapat serta penunjang lainnya yang kurang optimal. Untuk mendalami dan menganalisis isu, maka kita melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari strengths atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat ancaman. Yang pertama, strengths, yaitu tersedianya SOP yang diatur dalam perundang-undangan. Yang kedua, weakness, yaitu kurangnya komunikasi terkait dengan kebutuhan ruang rapat dan atribut penunjang lainnya. Yang ketiga, yaitu opportunity, yaitu adanya usaha peningkatan komunikasi seluruh pihak terkait. Yang terakhir, threat, yaitu rapat tidak dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Berikut tabel rekomendasi alternatif penyelesaian masalah. Adapun isu yang diangkat yaitu perencanaan rapat dan pengadaan sediaan ruang rapat serta penunjang lainnya yang kurang optimal. Penyebabnya, kurangnya komunikasi antara petugas bagian persiapan persidangan dengan petugas penyiapan ruang rapat atau atribut rapat lainnya. Alternatif penyelesaian masalah yaitu dengan memperbaiki dan melakukan komunikasi dengan seluruh pihak terkait setiap ada rapat yang akan dilaksanakan. Adapun tahapan setiap alternatif yaitu dengan memastikan kapan jadwal rapat akan dilaksanakan dan mengkoordinasikan atribut penunjang apa saja yang diperlukan. Hasil yang diharapkan yaitu rapat dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Adapun pihak yang terkait yaitu staf pada bidang persidangan dan staf pada bidang umum kepegawaian. Sekian penjelasan saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.